Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang kakek tua bernama Dharma. Rumahnya sederhana, dinding bambu yang mulai rapuh, atap yang bocor saat hujan, dan hanya satu kursi kayu tua di depan rumahnya. Ia hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa tabungan, dan hampir tanpa harapan. Setiap hari, kakek Dharma pergi ke sungai. Bukan untuk hobi, tapi untuk bertahan hidup. Ia memancing ikan kecil, kadang cukup untuk makan, kadang tidak sama sekali. Namun ia tetap datang ke sungai itu, karena hanya disitulah ia merasa masih punya tujuan. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, kayunya terasa berat, tidak seperti biasanya. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik perlahan. Bukan ikan besar yang ia harapkan, tapi seekor ikan kecil dengan warna yang aneh, perpaduan putih dan merah yang berkilau di bawah cahaya matahari. Ia belum pernah melihat ikan seperti itu sebelumnya. "Ah, mungkin bisa dimakan," gumamnya pelan. Namun saat ia hendak memasukkannya ke dalam keranjang, ikan itu bergerak pelan, seolah menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, kakek itu ragu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat ikan itu sebagai makanan. Hari itu, ia pulang dengan tangan kosong, kecuali satu ember kecil berisi ikan aneh itu. Ia menaruhnya di bak air di samping rumah. Airnya keruh, tempatnya sempit, tapi cukup untuk hidup. Kakek Dharma tidak tahu kenapa ia memilih memeliharanya. Mungkin karena ia merasa sama seperti ikan itu, kecil, tak berarti, dan hampir dilupakan. Hari-hari berlalu. Kakek Dharma tetap miskin, tetap memancing, tetap hidup dalam kesederhanaan. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap pagi, sebelum ke sungai, ia melihat ikan itu. Dan setiap sore, ia kembali untuk memastikan ikan itu masih hidup. Ikan itu mulai tumbuh. Warna merahnya semakin terang. Putihnya semakin bersih. Gerakannya semakin kuat. Meski hanya di dalam bak kecil, ia berenang dengan penuh semangat. Seperti tidak peduli pada keterbatasan tempatnya. Kakek Dharma mulai memperhatikannya lebih sering. Ia mulai mengganti airnya, membersihkan baknya, bahkan menyisihkan sedikit makanannya untuk ikan itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merawat sesuatu. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di dalam dirinya juga mulai berubah. Suatu hari, hujan deras datang. Air sungai meluap, angin kencang merobohkan beberapa pohon. Rumah kakek Dharma bocor di sana-sini. Ia duduk di sudut rumah, menggigil, menahan dingin. Di tengah malam itu, ia teringat sesuatu. Ikan itu. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan keluar. Air hujan hampir memenuhi bak kecil itu, bercampur lumpur. Ia panik. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ember dan memindahkan ikan itu ke tempat yang lebih aman. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia berkata pelan, "Kau harus hidup, jangan menyerah." Ia tidak tahu, kata-kata itu sebenarnya ia ucapkan untuk dirinya sendiri. Hari demi hari, ikan itu terus tumbuh. Bak kecil itu sudah tidak cukup lagi. Kakek Dharma, yang dulu hampir tidak punya tenaga, mulai menggali tanah di samping rumahnya. Sedikit demi sedikit, ia membuat kolam kecil. Orang-orang desa mulai memperhatikannya. Untuk apa kakek itu capek-capek bikin kolam? Dia bahkan susah makan. Tapi kakek Dharma tidak peduli. Ia hanya terus menggali. Karena untuk pertama kalinya, ia punya alasan untuk berusaha. Bulan demi bulan berlalu. Ikan itu kini besar. Indah. Gerakannya tenang tapi penuh kekuatan. Warnanya memantulkan cahaya matahari seperti sesuatu yang berharga. Suatu hari, seorang pria dari kota datang ke desa itu. Ia melihat kolam kecil di samping rumah kakek Dharma, dan langsung terdiam. "Itu ikan koi," katanya pelan. Kakek Dharma tidak mengerti. Pria itu menjelaskan bahwa ikan itu bukan ikan biasa. Itu adalah ikan koi, ikan yang melambangkan ketekunan, keberanian, dan keberuntungan. Banyak orang mencarinya, bahkan bisa bernilai sangat tinggi. Pria itu menawarkan uang untuk membeli ikan itu. Jumlahnya lebih besar dari yang pernah kakek Dharma bayangkan seumur hidupnya. Kakek Dharma terdiam. Ia melihat ikan itu. Ikan yang ia temukan saat ia hampir putus asa.
Ikan yang ia rawat saat ia tidak punya apa-apa. Ikan yang tumbuh bersamanya. Ia menggeleng pelan. Maaf, saya tidak menjualnya. Pria itu terkejut. Tapi ia mengangguk dan pergi. Kabar itu menyebar. Beberapa orang mulai datang. Bukan untuk membeli, tapi untuk melihat. Mereka kagum. Mereka bertanya. Beberapa bahkan ingin belajar cara merawat ikan koi. Kakek Dharma yang dulu diabaikan, kini mulai dikenal. Perlahan, orang-orang membantunya memperbesar kolam. Memberinya makanan ikan. Bahkan ada yang membayar untuk belajar darinya. Tanpa ia sadari, hidupnya mulai berubah. Bukan karena ikan itu dijual, tapi karena ikan itu mengubah dirinya. Dari seseorang yang menyerah, menjadi seseorang yang terus berusaha. Suatu sore, kakek Dharma duduk di pinggir kolam. Ia melihat ikan koi itu berenang tenang melawan arus air kecil yang ia buat. Ia tersenyum. Ia akhirnya mengerti. Ikan itu tidak pernah menyerah, meski hidup di tempat sempit. Ia terus tumbuh, terus bergerak, terus melawan arus. Dan tanpa sadar, ia telah mengajarkan hal yang sama. Kakek Dharma berbisik pelan. Hidup ini seperti kau, bukan tentang seberapa deras arusnya, tapi apakah kita tetap berenang. Sejak hari itu, kakek Dharma tidak lagi merasa miskin. Karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan. Dan dari seekor ikan kecil yang ia temukan di sungai, ia belajar satu hal sederhana. Bahwa selama kita terus bergerak, sekecil apapun langkahnya, hidup selalu punya cara untuk berubah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena mungkin, ada seseorang di luar sana yang sedang butuh alasan untuk tetap berenang melawan arus hidupnya.